Halo Sobat Mahardika, kembali hari ini kita bersama-sama lagi, bertemu lagi di podcast Mahardika FM. Ini menjadi salah satu ruang untuk kita ngobrol santai, penuh inspirasi dengan tokoh-tokoh hebat dari Kota Blitar. Dan di episode kali ini tanpa terasa kita sudah ada di episode yang kelima. Episode yang kelima, spesial kali ini kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, tahun 2025 dengan tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Kita akan bersama dengan orang hebat dari Kota Blitar. Bersama saya hari ini sudah hadir ada Inspektur Kota Blitar Ibu Ratih Dewi Indarti, SEMMCGCCAE. Kasih tepuk tangan dulu. Oi. Selamat bertemu Ibu Ratih. Halo. Halo Pak Surya, Pak Suryo, Bang Suryo. Bu Ratih sebentar, ini nanti sebelum kita ngobrol tentang Hakordia, tentang korupsi, tentang prestasi Kota Blitar terkait dengan bagaimana mencegah dan keberhasilan upaya Kota Blitar nanti menjadi kota percontohan, misalnya harapannya menjadi percontohan anti korupsi. Ini nama panjenengan sangat panjang, Ibu Ratih Dewi Indarti, SEMMCGCCAE. Ini yang belakang ini Bu, CGCCAE ini apa sebetulnya Bu? Nuhun sewu. CGCAE sebenarnya C-nya kakean nih mau. Wow, kakean. Oh ini saya ngetik kakean Bu. CGCAE. Ya. Itu apa Bu? Itu sertifikasi untuk pimpinan APIP. Jadi memang sekarang itu kita itu untuk menempati sebagai pimpinan APIP ya, maksudnya APIP itu kan bisa di pemerintah daerah, bisa di kementerian. Jadi yang menjadi salah satu syarat adalah dia itu mempunyai sertifikasi CGCAE. Jadi Certified Government of Safe Audit Eksekutif singkatannya. Dan itu tidak semua orang memiliki ini begitu ya? Ya, karena persyaratannya ada minimal harus eselon 3 sudah berapa tahun. Kemudian kita juga harus ujian, harus seperti itu melewati tahapan-tahapan itu. Ujiannya pun ada CAT, kemudian ada kita bikin makalah, terus ada sidangnya seperti itu. Seperti kayak masuk di kawah condro di muko begitu Ibu ya? Ya enggak juga. Jadi keluar jadi sakti punya. Saya takut kalau keluar asap aja. Tapi memang luar biasa panjenengan hari ini bisa hadir, Inspektur Kota Blitar yang hari ini nanti akan siap berbagi terkait dengan pandangan tentang bagaimana membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas lewat peran inspektorat sebagai unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah. Baik, sekali lagi selamat datang Bu Ratih. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman, hari ini luar biasa. Kita siap ngobrol hari ini, Bu Ratih, santai saja karena di sini juga sudah disiapkan. Kalau misalnya nanti terasa tekanan darah agak tinggi, ada belimbing, dan kalau sudah mulai agak haus, ada disiapkan teh dan kopi di sini, Bu Ratih. Aman ya Bu ya? Aman. Santai sekali. Karena memang begini Bu Ratih, ini kan sebentar lagi kita akan memperingati Hakordia. Peringatan Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Bulan Desember nanti. Kira-kira Bu Ratih, miturut panjenengan apa sebenarnya makna dari peringatan Hakordia ini Bu? Iya, Hakordia itu kan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi sebenarnya pada prinsipnya yang memperingati itu tidak hanya di kita, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Kota Blitar, tidak hanya Indonesia, ning sak dunia. Betul. Jadi itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati oleh semuanya, oleh tidak hanya oleh lembaga rasuah ya, anti rasuah ya, tetapi oleh semuanya lah. Kemudian apa yang menjadi makna dari Hakordia itu sebenarnya tidak hanya sekedar seremonial, tetapi sekaligus momentum untuk kita itu memberikan warning kepada kita bahwa ada loh namanya
anti korupsi, adanya untuk pengendalian anti korupsi itu sebenarnya kita seperti diingatkan kembali setelah kita melaksanakan banyak kegiatan, banyak aktivitas yang mungkin agak terlena dengan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita, outputnya. Nah ini kita kayak seakan-akan diingatkan kembali bahwa ada loh namanya Hakordia. Jadi kamu harus menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mawas diri dalam melaksanakan kegiatan untuk tujuannya supaya anti korupsi itu bisa tercapai. Sebenarnya Anti korupsi gitu itu aja. tercapai. Artinya kita bekerja dengan sesuai dengan real yang sudah ada, nggak usah On the menggok track, ngiri, ya. on the track, nggak usah menggok nganan. Sesuai dengan ketentuannya. Nah itu yang memang perlu karena kadang-kadang kita diuber dengan jadwal, kemudian kegiatan-kegiatan yang harus segera dilakukan, outputnya apa? Mungkin kadang-kadang kita lupa untuk selalu mempedomani. Kadang-kadang perlu diingatkan, memang harus ada yang Dan itu mengingatkan. tugasnya inspektorat ya. Kalau di pemerintah daerah, Di pemerintah daerah. betul, itu tugas kami. Oke, siap. Kaitannya dengan itu, Bu Ratih, Kota Blitar sempat dan mesti berbangga hati di tahun 2025 ini karena kita baru saja mendapatkan satu nilai yang luar biasa yang dilaksanakan oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Kota Blitar mencatat capaian membanggakan dalam program penilaian kabupaten kota anti korupsi, kabupaten kota percontohan anti korupsi, begitu tahun 2025 ini. Dan nilai kita adalah 92,15. Miturut panjenengan. Ini sebenarnya apa memang alhamdulillah kita ini sudah on the track semuanya atau seperti apa, Bu Ratih? Ya, memang kita patut berbangga dengan perolehan nilai 92,15 karena kategorinya istimewa. Kategori istimewa. Iya, kategorinya istimewa. Tetapi bukan berarti kita itu sudah bersih 100%. Maksudnya pasti ada lah. Karena itu kan berdasarkan indikator. Jadi penilaiannya itu ada 6 komponen 19 indikator. Jadi Oke, siap. sebenarnya sudah menyeluruh. Jadi ada tata laksana, kemudian ada tata laksana, kemudian ada budaya, kemudian ada pengawasan APIP, ada pelayanan publiknya, lalu kearifan lokalnya. Nah, ini contohnya itu ya. Jadi memang indikatornya lumayan banyak ya, 19 indikator iya, ya, Bu? ini baru 6 komponen, tapi di dalam tata laksana pemerintah itu ada apa aja, kemudian sistem pengawasan internal itu ada apa aja, nah seperti itu. Oke, dan dari indikator, dari komponen yang sudah ada ini, akhirnya KPK mendapatkan nilai yang itu panjenengan nuwun sewu. Kalau daerah-daerah yang lain nilainya apakah juga hampir-hampir sama ataukah kita ini memang tergolong cukup istimewa betul begitu, Bu? Jadi gini Mas Surya ya, Mas Suryo. Aduh, Siap. saya Siap. Prima. Jadi gini, Kota Blitar itu menjadi salah satu dari 3 daerah yang terpilih untuk dinilai di tahun ini sebagai percontohan kabupaten kota anti korupsi. Jadi se-Indonesia itu cuma 3, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kota Blitar, Kota Mataram, sama Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, jadi tahun ini hanya 3 itu setelah melalui beberapa penilaian, tahapan tahapan sebelumnya. Betul. Begitu. Salah Dan satunya tahun ini. penilaiannya adalah nilai MCP KPK, nilai SPI kita, kemudian WTP kita. Oh iya. Banyak hal yang menjadikan KPK kemudian memilih Menentukan Kota ini ya. Blitar sebagai salah satu daerah yang diusulkan untuk menjadi percontohan kabupaten kota anti korupsi. Oke, dan ini nanti setelah dinilai dari ada penilaian lagi, Bu, dari setelah muncul 92,15 istimewa ini akan ada penilaian lagi dan penentuan kah barangkali nanti? Pada saat kemarin sebenarnya Mas Surya penilaiannya kan baru tanggal 5 November kemarin, jadi hari Rabu kemarin, masih fresh ya. Dari 6 komponen itu kita itu masih ada 5 komponen yang dinilai. Jadi ada satu yang masih ada lagi. Ada satu nanti adalah nilai MCP. Nilai MCP itu memang yang nanti akan
tempelkan, given ya, karena kita masih proses pengisian Iya. dan masih dalam proses verifikasi KPK juga. Nanti akan dirilis setelah 30 November. Nah, itu akan ditempelkan pada penilaian kita yang di Kota Anti Korupsi, kemudian baru kita mendapatkan nilai Oke. seluruhnya. Cuma Seluruhnya, memang ya. 92 ini sudah masuk pada grade-nya, memenuhi grade-nya percontohan kota anti korupsi. Oke, keren banget. Oke, sip. Artinya kalau ini sudah menjadi sesuatu yang istimewa, kita nanti kepingin tahu kalau misalnya akhirnya kita benar-benar lolos ini, Kota Blitar sebagai kota percontohan kota anti korupsi ini. Akan seperti apa begitu? Karena kalau sekarang ini sudah nyaman, Bu. Apakah nanti akan ada tambahan-tambahan fasilitas apalah atau pengawasan apa lagi lah atau apa seperti apa Bu nanti, Bu? Kalau menjadi kota percontohan anti korupsi, Bu. Ya. Kalau menurut informasi dari KPK kemarin, dengan adanya percontohan kota anti korupsi nanti bukan melekat selamanya. Jadi nanti akan ada evaluasi. Ada masa evaluasinya. Iya, ada evaluasi lagi dari KPK. Misalnya 5 tahun lagi mereka akan datang untuk melakukan evaluasi kepada kita. Oke. Apakah rekomendasi yang diberikan kemarin itu ditindaklanjuti atau enggak sama daerah. Kalau memang kita hanya jalan di tempat, ya otomatis akan dicabut. Oke, Iya. dan untuk itu tugas inspektorat terus melakukan pengawasan. Apa sih Bu tugas inspektorat, Bu? Kalau di pemerintah daerah, Bu? Tugas inspektorat yang utama membantu wali kota untuk melaksanakan pengawasan pada perangkat daerah yang menjadi wilayahnya ya, menjadi wilayah wali kota. Nggih. Kemudian menjadi consulting, memerankan fungsi consulting. Fungsi consulting itu adalah fungsi-fungsi untuk konsultasi, pendampingan, Oke. asistensi. Nah, kemudian juga ada fungsi assurance itu menjamin. Jadi kita melakukan review, audit. Nah, itu menjamin supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh semua perangkat daerah itu sudah sesuai dengan ketentuan. Oke. Outputnya sudah sesuai juga. Sehingga tidak, karena memang bisa jadi misalnya ada selisih angka misalnya, ini sebuah kasus bisa jadi karena bukan ada niat jahat, bisa jadi karena bisa jadi ada kesalahan input data gitu misalnya, Bu. Bisa saja, bisa jadi karena kesalahan manusianya ya, operator dalam menginput. Bisa jadi karena memang si yang mempunyai tanggung jawab kegiatannya ini memang belum memahami aja gitu loh. Sistem yang ada. Ya, bisa itu. Gitu ya. Jadi tugas kami adalah melakukan pengawasan Ya. sekaligus pembinaannya. Jadi udah bergeser, Mas. Kalau dulu kita mau meriksa aja, kamu salah. Udah. Oh gitu ya. Kamu salah. Tapi tidak ada hak untuk mengadili begitu. Oh, enggak tidak, ya, Bu ya. tidak. Artinya Kita tidak ada. ini kurang benar nih, salah. Jadi harusnya begini begitu. Betul. Kita lebih pada fungsi pendampingannya. Jadi pembinaannya dikedepankan kalau sekarang ini. Oke. Bagaimana OPD itu bisa melaksanakan tusinya itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi ranahnya. Oke, Tidak siap. keluar dari Bu Inspektur, berikutnya saya kepingin diceritakan juga oleh Bu Inspektur. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Blitar dalam rangka Road to Hakordia 2025 ini. Ya. Apa saja, Bu, kira-kira, Bu? Kalau yang sudah adalah nobar. Jadi memang kebetulan di salah satu komponen penilaian Kabupaten Kota Anti Korupsi itu memang dipersyaratkan adanya peran serta dari masyarakat. Jadi bagaimana terlibat ya? Bagaimana masyarakat itu atau komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu menginisiasi kegiatan. Kemudian apakah pemerintah itu memfasilitasi. Nah, bertepatan dengan itu kemudian juga dalam rangka Road to Hakordia. Yeah. Nah, itu di Oktober itu kita ada nobar film anti korupsi, Mas Surya. Oh, siap. Nah, itu siap, adalah siap. film-film anti korupsi. Nonton ini saya, Bu. Oh, alhamdulillah. Nonton Gimana ini. kesannya? Saya kan yang tanya ya. Nah, tapi memang gini. Jadi buat pemirsa kalau belum pernah nonton nobarnya yang anti korupsi ini,
kapan-kapan mesti nonton ya. Saya nonton jadi memang film-film pendek-pendek. Betul. Begitu kan, Bu? Iya. Saya nonton itu yang ada di Pasar Legi waktu itu. Dan itu memang ini salah satu program dari pemerintah Kota Blitar ya, Bu. Iya. Nah, itu kami bekerja sama dengan kelompok masyarakat komunitas Kampung Cyber. Jadi mereka yang menginisiasi, bersurat kepada kami ingin sekali melakukan pemutaran film-film anti korupsi. Apakah bisa difasilitasi untuk berkomunikasi dengan KPK? Oke, kita fasilitasi. Film-film itu disediakan oleh KPK, Mas. Oke. Yang memutar itu biaya oleh Kampung Cyber sendiri, kami hanya membantu ya fasilitas tempat, saja yang secukupnya aja. Pada dasarnya itu benar-benar inisiasi dari masyarakat. Ini yang perlu kita apresiasi. Inisiasi dari masyarakat luar biasa loh. Woi. Masyarakat keren Kota Blitar. Masyarakat memiliki ide gagasan seperti itu, terus difasilitasi oleh panjenengan pemerintah Kota Blitar, gitu kan, sampai dihubungkan dengan KPK juga. Betul. Dan KPK sangat merespon dengan baik ya program kita ini. Akhirnya semua film-film itu kan dari KPK, Mas. Jadi kebetulan pimpinan kita, wali kota dan wali kan serta sekda ya, itu punya komitmen juga. Jadi beliau juga hadir untuk memberikan semangat dukungan kepada kita. Siap. Ada lagi, Bu, yang lainnya, Bu, kegiatannya, Bu? Ada, kemarin juga ada sosialisasi di tanggal 6 itu. Nah, ini yang istimewa, sosialisasi untuk pemuda, di mana audiennya itu adalah pemuda-pemuda seluruh kota, termasuk anggota organisasi kepemudaan, lalu ASN atau korpri-korpri yang masih berusia 30 tahun ke bawah, itu kita berikan sosialisasi. Untuk pemuda itulah yang istimewa adalah yang membuka dan memberikan sambutan di awal adalah Wakil Ketua KPK Bapak Ibnu Basuki Widodo, yang kemarin kebetulan setelah menyampaikan hasil penilaian pada Kota Anti Korupsi. Jadi siangnya beliau juga berkenan untuk bergabung, memberikan semangat dan memberikan sampai membuka acara yang ini kah, Bu? Bukan, sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang tadi mungkin belum ditampilkan. Oke, belum ditampilkan. Kalau yang ini, Bu. Nah, itu bentar. sosialisasi anti korupsi. Oke, kalau yang ini adalah ini kami juga punya lomba jingle. Nah, ini lomba jingle anti korupsi. Jadi nanti pesertanya ada 2 dari perangkat daerah dan juga masyarakat umum. Siap. Khususnya ini adalah pada pemuda, karena temanya kan tahun ini berani jujur hebat, muda melawan korupsi. Ini tema regional. Tema regional kita adalah berani jujur hebat, muda melawan korupsi. Jadi kenapa kemarin kita sosialisasinya juga audiensnya kita memilih pemuda-pemuda, lalu lomba jingle ini juga gitu. Tapi rasa-rasanya kayaknya nyambung ya, Bu ya. Setelah tadi nonton film-film pendeknya, kan itu munculkan bahwa korupsi itu jenisnya tidak hanya selalu kaitannya mengambil uang, tapi juga mereka yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang ya, menggunakan waktunya kan. Jadi ternyata dari situ akhirnya diarahkan untuk membuat jingle misalnya. Keren, siap. Jadi nyambung semuanya. Lomba jingle itu ini masih ada waktu ya. Ini kalau dari timeline-nya sampai dengan nanti akhir pendaftarannya sampai 25 November. Tolong Mas Surya dipromokan ini. Siap. Ya, nanti Radio Mahardika pasti akan menyampaikan ini ke Sobat Mahardika. Selain lomba jingle ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Tadi ada bumerang, ada grup musik. Ini kami berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Mas Surya. Karena kan Dispora itu sebagai organisasi yang mengampu kepemudaannya. Jadi kita bergandeng tangan nih, berkolaborasi sebagai atas nama pemerintah kota ya. Nah, ini di tanggal 6 kami kan akan ada festival band. Nah, festival band ini bukan sembarang festival band, karena lagu-lagunya nanti ada lagu-lagu yang bertema patriotik.
Nah, tidak hanya sekedar lagu-lagu yang terkini, tetapi ada juga yang patriotik. Jadi setiap grup nanti ini kan sifatnya jam session aja. Jam session. Jadi semua bisa mendaftar. Nah, kapan lagi kan kita datangkan artis juga supaya teman-teman itu lebih semangat untuk mengikuti. Tetapi sekaligus kita menularkan semangat-semangat patriotiknya melalui lagu. Siap. Kemudian 6 Desember ya, Bu? Iya, di 6 6 Desember di pagi sampai siang itu ada festival bandnya. Nanti di tengah-tengahnya ada deklarasi pemuda anti korupsi. Wih. Ya, itu nanti melibatkan pemuda-pemuda, anggota organisasi pemuda, ya semuanya lah. Nanti ada yang mewakili untuk mendeklirkan program-program anti korupsinya mereka. Siap. Artinya memang kalau saya melihat ini anak-anak muda banyak yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Bahkan kalau ini diruntut dari kegiatan Road to Hakordia 2025 tadi, seperti yang tadi sudah dimulai dari nonton nobarnya, itu anak-anak pelajar kemarin yang dilibatkan juga, masyarakat juga terlibat. Setelah itu lomba jingle ini juga untuk anak-anak muda. Terus ini lagi ada Hakordia Muda Mudi Fest. Ya, Hakordia 2025 ya. Nanti akan dilaksanakan 6 Desember. Pagi sampai siang, sampai malam ini, Mas. Pagi sampai dengan malam hari. Temanya anti korupsi pokoknya ini. Nah, ini maksudnya supaya ini, Mas, supaya anti korupsi itu enggak menjadi momok bagi para pemuda, tetapi hal yang menyenangkan gitu loh kita itu. Sebentar, Bu. Ini sebenarnya sebahaya apa sih, Bu? Kalau menurut panjenengan ini? Kenapa? Korupsi ini sebenarnya sebahaya apa? Sangat bahaya. Karena korupsi itu kan penyakit ya. Penyakit ya? Penyakit, korupsi itu penyakit. Sebentar, tapi bisa sembuh? Sembuh. Bisa diobati atau perlu diamputasi nih? Kalau misalnya penyakit nih? Dicegah aja. Dicegah aja ya? Oke. Cegah, makanya harus cegah. Tolak dan laporkan, cegah dulu. Oh, langkahnya ya? Iya. Dari diri sendiri, ada orang-orang dekat kita, kalau bisa kita cegah dulu. Kalau ada ajakan-ajakan untuk tolak, kita tolak. Kalau sudah nggak mempan dua-duanya, laporkan. Nah itu rumusnya. Rumusnya cegah, tolak, laporkan. Are you ready? Ini sudah pada tidur semua, Bu, teman-teman. Mungkin bukan tidur, takut mendengar anti korupsi itu loh. Makanya kita bikin yang fun itu seperti apa. Nah, khidmat sekali. Kita berusaha masuk ke Hakordia Muda Mudi Fest ini supaya nanti jangan salah, ini meskipun seperti tampaknya Hakordia kok musik-musik aja. Enggak, nanti pesannya mesti nanti banyak, Mas. Sepanjang itu nanti bisa kita nikmati. Ini gratis loh ya. Gratis. Untuk yang mau nonton dan yang mau daftar untuk ikutan jam session ini juga gratis. Tapi yang paling utama adalah pastikan bahwa nanti akan banyak pesan-pesan yang itu adalah mengajak kita untuk pesan moral paling banyak. Moral. Iya. Tujuannya itu paling pesan terselubung kebahagiaan, kegembiraan itu kan akan lebih nyampe daripada kamu nggak boleh korupsi. Daripada itu mending ada pesan-pesan yang mereka juga bisa menyampaikan itu sambil bersenandung gitu misalnya. Iya betul. Oke, luar biasa, keren. Baik, Bu Ratih, yang berikutnya ini bagaimana, Bu, pandangan inspektorat terhadap peran pemuda dan masyarakat dalam membantu pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan bersama-sama, Bu? Banyak ya, pemuda itu kan cikal bakal bangsa kan. Nah, jadi harapan kita kan pemuda itu yang bisa menjadi contoh, jadi tauladan di sekitarnya, itu harapan kita kan ada pada pemuda. Nah itu, terus apa yang bisa menjadi bagaimana pemuda bermanfaat pada pengendalian anti korupsi misalnya kayak gitu ya. Ya melalui tauladannya tadi juga bisa kan sekarang banyak ini kegiatan-kegiatan seperti tadi yang diinisiasi oleh kampung-kampung, oleh komunitas-komunitas pemuda ya. Nah itu bisa menjadi salah satu momen ataupun kegiatan yang bisa menjadi menunjukkan bahwa pemuda itu ternyata berkegiatan. Nah
tadi kan sudah disampaikan bahwa anti korupsi itu tidak sekedar mengambil uang, tapi hidup sederhana, jujur, adil. Nah itu aja juga mencerminkan nilai-nilainya. Jadi kita itu lebih pada nilai-nilai lah. Pemuda yang bagaimana? Nah ini yang harus kita ajak untuk berkolaborasi dengan mereka yang berkarya. Ini aja kan sudah menunjukkan hal-hal yang positif. Itu sangat bermanfaat bagi penanaman nilai-nilai anti korupsi. Nah, anti korupsi tidak hanya kita mengambil uang, tapi kita nyontek aja lah, misalnya pemuda anak sekolah aja lah, ngasih tahu, dek kamu jangan nyontek. Nah itu sudah merupakan bibit yang bagus, itu potensial untuk menyebarkan informasi yang positif. Nah itu sudah, nanti kalau dia dari awal sudah disiplin, sudah ini pastilah kita akan mendapatkan generasi muda yang kuat, yang berintegritas. Intinya kan bagaimana kita mencetak pemuda yang berintegritas. Siap. Adek kok belum berangkat sekolah? Tenang Mbak, nanti absennya sudah dibantu sama teman. Itu juga nggak beres sebetulnya Ibu. Absen dibantu sama teman, dia bertanya agak terlambat begitu. Nah, nanti ini dia sudah korupsi waktu ini di situ. Ya. Jadi biar nggak kalau jadi ASN kelak nggak kayak gitu ya Mas ya. Enggak lah. Itu dasarnya kan kayak gitu. Berangkatnya dari kita pasti. Nah ini contoh. Nah apalagi nah sekarang kan banyak lewat medsos. Pemuda kan bermedsos ya. Sekarang ini tidak ada pemuda yang kayaknya yang nggak melek medsos, nggak ada. Nah mereka itu bisa menginfluence sekitarnya, menginfluence lebih banyak lagi orang untuk berkegiatan atau melakukan hal-hal yang positif. Nah, meningkatkan integritas. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar melalui inspektorat juga, melalui bersinergi juga dengan Diskominfo saya yakin, dengan Mardika juga dan semuanya. Artinya kalau sudah mulai Dispora bermedsos, ada pesan-pesan di sana, ajakan-ajakan untuk hidup yang apa adanya, jujur saja, main bersih saja. Betul, betul. Saya sangat setuju. Oke, sebelum menuju ke sana, Bu, ini mubazir. Ini tadi sudah dibuatkan ada minuman kesukaannya Ibu. Ini ada teh yang menyehatkan badan. Alhamdulillah. Jadi ini kalau nggak diminum nanti mubazir. Mungkin saya kalau nggak minum teh ini jadi gemuk mungkin ya. Jadi kita break dulu, kita nikmati dulu tehnya. Kami akan kembali, jangan kemana-mana. Setelah berikut ini kita akan lanjutkan bincang santai kita. Tetap di sini aja. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan dan bersama-sama kami di ini podcast Mahardika FM. Dan hari ini sekali lagi kita bersama dengan orang hebat yang siap dan terus berbagi inspirasi, berbagi semangat bersama kita hari ini adalah Ibu Ratih Dewi Indarti. Sekaligus saya kepingin tepuk tangan dong untuk beliau hari ini. Ya Bu Ratih, terima kasih. Semoga cocok. Tadi tehnya dibikin sedikit agak sedikit gula karena teman-teman sudah tahu Bu, panjenengan kan sudah manis. Jadi tidak perlu banyak gula begitu. Terima kasih, saya sudah deg-degan. Panjenengan diabetes, jangan gitu. Saya enggak sejak itu Bu. Oke, terima kasih Mas Surya tehnya. Bu, ini kita langsung saja kembali ke materi Bu. Dalam konteks pemerintahan Bu Ratih. Dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Apa inovasi atau sistem yang dikembangkan oleh inspektorat untuk memperkuat pengawasan di Kota Blitar Bu? Ya. Saat ini kami sedang membangun sistem namanya Si Pecut Klik, sedang mengintegrasikan aplikasi Si Pecut Klik. Si Pecut Klik. Iya, sistem informasi pemantauan tindak lanjut dan klinik pengawasan. Nah, jadi itu merupakan sistem yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah kita punya. Yang pertama itu sistem pengawasan. Jadi pengawasan kami itu
Sebenarnya sudah kita bangun dengan sistem, mulai Nggih. penugasan, kemudian kertas kerjanya itu sudah ada sistemnya. Kemudian si Patriawas, nah si Patriawas itu adalah sistem pemantauan untuk tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan BPK dan APIP. Nah, itu juga salah satu sistem untuk memantau pemenuhan tindak lanjut atas pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal maupun internal. Kami sangat terbantu Mas Surya dengan sistem itu. Kemudian yang terakhir yang kemarin baru kita launching adalah klinik pengawasan online atau Klikwas online. Jadi ini merupakan pengembangan dari klinik pengawasan yang udah ada secara offline. Oke, Gitu, ya. klinik pengawasan offline itu sudah ada sebelumnya. Sudah, jadi memang berupa klinik ada di inspektorat. Ada satu ruang begitu. Saya membayangkan kalau Betul. klinik ada satu ruang untuk konsultasi begitu ya. Iya, nah itu klinik Oke. pengawasan offline yang kami memandang, oh sudah sekarang saatnya kita itu sudah bertransformasi menuju yang online. Karena kan kalau dengan yang offline itu OPD atau masyarakat itu kalau mau konsultasi susah dalam arti mungkin harus bersurat, kirim DM lewat medsos yang kadang kita nggak lihat, Ya, terus kemudian kita perlu menjadwalkan auditor dengan yang si pengen konsultasi atau mengadu, kan itu ada dua fitur, pengaduan dan konsulting. Konsultasi. Ya. Oke. Dan Kalau- itu sudah dijalankan ya Bu, yang Sudah, tapi karena keterbatasan SDM di kami dibandingkan mandatori kami kan begitu banyaknya. ya. Mandatori kami pengawasan itu luar biasa banyaknya, tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri tapi juga kementerian lain ya dan lembaga lain, mungkin dari BPKP, dari kementerian-kementerian lain. Karena kami itu harus salah satunya harus mereview misalnya review dana DAK ya. DAK itu sebelum cair harus direview dulu oleh inspektorat. Seperti P3K. Ya. Sebelum gajinya dicairin kita juga harus nge-review dulu apakah sudah benar. Banyak yang harus mensyaratkan dilakukan review oleh inspektorat. Enggak hanya itu, mungkin dokumen perencanaan sebelum ditetapkan oleh kepala daerah dikirim ke gubernur itu juga harus kita review. Dokumen penganggaran semuanya harus kita review. Belum lagi mandatori pengawasan yang sifatnya tematik atau langsung yang diperintahkan oleh wali kota. Jadi dengan keterbatasan SDM dan penugasan yang luar biasa banyaknya tentunya akan susah. Nge-match jadwal ini susah. Ya. Bisa jadi mereka yang ingin segera pengen tahu solusinya itu enggak dapat Tidak segera mendapatkan jawaban atau solusi Iya. karena memang harus semacam antri begitu Bu. Iya, Kalau di menunggu. tempat jenengan siapkan nomor antrian begitu nanti dipanggil. Sebenarnya masalahnya bukan hanya pada kita, saat auditornya siap, orangnya ini nggak bisa, nah, ya kan harus beberapa nge-match. kali kasus begitu. Iya, nah ini kan saling nggak bisa, kadang-kadang apa yang dituangkan itu tidak sepenuhnya seperti yang tertulis. Jadi kita memang harus perlu konfirmasi face to face. Ya, Nah, ya. harapannya dengan klinik Klikwas online ini semua pertanyaan baik itu sifatnya konsultasi, kemudian pengaduan itu bisa segera direspon real time oleh auditor. Kan karena sudah kita bagi, nah mereka lihat HP aja kan udah bisa bales itu. Nah, harapannya itu. Jadi semua permasalahan itu bisa mendapatkan solusi real time. Biar nanti ke depan itu nggak ada temuan-temuan lagi yang sifatnya signifikan. Itu, Mas. Tidak ada temuan lagi ya. Ya nggak mungkin nggak ada temuan ya, mungkin kesalahan administrasi aja bisa jadi temuan itu. Tapi paling nggak kita itu meminimalisir terjadinya temuan-temuan terutama yang rentan ya, maksudnya temuan-temuan yang sangat signifikan lah. Siap-siap pun jika ada temuan pasti akan ditelisik dulu kan Bu. Telisik dulu ini di mana salahnya. Betul. Oh artinya tidak selalu serta-merta pasti ini adalah yang bertindak nih, misalnya begitu. Kan selalu ada dari inspektorat yang tadi kembali lagi ngecek
apa Iya, sih, pasti, di mana lagi pasti. sih Kami selalu titiknya? siap sedia kok Mas Surya, membantu teman-teman OPD, juga masyarakat, karena kan sekarang masyarakat juga mengelola dana, itu RT keren, Iya. ke depan ada karya Mas, nah itu Iya. memang perlu pembelajaran. Saya yakin karena masyarakat kan masih ini ya, masih baru kan, masih maksudnya nggak sebegitu pahamnya seperti kita yang ada sehari-hari Ya. berkecimpung di pemerintahan Betul. gitu loh. Dengan Bagaimana sistem yang belum sama sekali pernah menjamah, Nah. tiba-tiba mereka harus membuat laporannya seperti ini. Nah, seperti yang diminta oleh mungkin Kementerian Keuangan atau mungkin yang dipersyaratkan oleh Perpres pengadaan barang dan jasa. Saya bayangkan kalau masyarakat yang nggak pernah tahu pasti bingung. Nah, kemudian kita melaunching ini. Makanya kemarin pada saat launching kita datangkan juga perwakilan dari kelurahan LPMK-nya itu biar bisa menularkan, biar bisa menyampaikan bahwa sekarang ada loh saluran konsultasi yang lebih mudah, cepat, murah kan, karena semua pasti bisa mengakses. Oke. Iya, karena iya kalau semacam kayak Pokmas itu kan mereka juga mesti ada membawa sebuah laporan juga ya, Bu. Ya. Buat laporan di mana anggaran yang sudah terserap untuk kebutuhan apa, kegiatan apa di program RT Keren misalnya. Ini di tetangga saya, Bu. Iya betul. Tetangga Nah, sekarang ada saluran lagi yang Pak Wali itu, Sapa Mas Wali. Oh, Nah, iya. itu juga sama aja sebenarnya fungsinya. Siap, Iya. siap. Baik, Bu Ratih, ini yang terakhir nih, Bu. Jadi apa pesan Bu Inspektur untuk seluruh ASN dan masyarakat Kota Blitar agar berani bersatu, terus beraksi membasmi korupsi ini, Bu? Pesannya nggak banyak. Sebenarnya semuanya itu kan dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Kita memperbaiki diri sendiri dulu sebelum mengajak orang lain, sebelum mengedukasi orang lain. Jadi berangkat dari diri sendiri aja, bagaimana kita menegakkan integritas. Integritas sekali lagi kan tidak berarti kita mengambil sesuatu yang bukan miliknya ya, bukan berarti kita sekedar memperkaya, tapi itu tadi kita hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, Oke. kita berkata jujur, kita adil. Nah itu salah satu prinsip-prinsip yang menegakkan integritas. Jadi kalau saya karena kita ini ASN, nah kita itu panutan, bagaimanapun itu kita adalah panutan kalau di masyarakat. Jadi ya mari kita mulai dari diri sendiri sebelum kita mengedukasi orang lain. Orang lain. Iya itu aja pesannya. Ya Jadi akan kalau menjadi kita- aneh begitu ya kalau kita mengajak begini tapi kita belum melaksanakan itu gitu misalnya. Nah betul. Oke, jadi diawali dari diri sendiri. Wih, keren. Terima kasih, Bu Ratih. Ini sebelum kita menuju ke penghujung nih, Bu. Ya. Saya punya challenge, Bu. Jadi Apa tolong itu? dijawab dengan cepat. Oke. Saya akan menyebutkan ada 2 pilihan kata atau kalimat. Jangan pilih salah satu di antaranya. Dengan Oke. cepat. Siap ya, Bu? Hadiahnya nanti ini ada hadiahnya, Bu. Apa itu? Hadiahnya adalah televisi berwarna darah, Bu. Ini punyanya Ibu, ini punyanya kantor ya. Masa? Bu, tolong dijawab dengan cepat ya, Bu. Oke. Waktu atau uang? Waktu. Kenapa, Bu? Ya waktu itu tidak bisa diputar kembali. Kalau uang bisa kita cari gitu loh. Masih dengan makanya saya milih waktu. Karena dengan waktu ini kita bisa berbuat apa saja, Iya. bisa mendapatkan Bisa hasil apa mencari saja. uang juga. Nah, kalau uang habis kan Habis. begitu ya. Kita Tidak nggak bisa bisa. membeli waktu. Nggak bisa. Wih, oke. Throwback nggak bisa kita. Mantap. Satu lagi. Integritas atau kompromi? Integritas. Karena- Pasti kalau itu. Kalau yang itu jelas ya. Jelas. Kalau kompromi itu kayaknya akan dekat-dekat dengan Itu yang kita halangi itu harus belok kita kiri atau belok hindari. kanan nih Ya. ya. Integritas lurus Orang saja. mau nyebrang aja merah atau hijau kan gitu. Oh, iya. Kita tunggu. Kalau kuning, waduh ditabrak di sini. Terlalu Jadi banyak yang ragu-ragu. ngasih tahu, terlalu banyak yang nyemprit. Nah itu udah kita hilangin Gimana aja. hijau? Hijau. Nah, jalan. Oke, berikutnya. Tepat waktu atau lembur? Tepat waktu. Karena pada dasarnya nggak ada lembur itu. Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, semua pekerjaan itu harusnya bisa kita selesaikan. Begitu, Tidak ada ya. sebetulnya lembur itu ya. Yang ada di sana. Tidak ada sebetulnya kata lembur. Yang ada itu penugasan. Ya. Oh.
Penugasan. Jadi beda ya dengan nomornya. Beda. Iya. Penugasan itu kan melihat waktunya, kapan waktunya. Itu. Oke, tugasnya ternyata di luar jam kerja misalnya. Nah itu pasti ada kompensasinya. Berarti ada kompensasinya adalah kopi. Nah 1 cangkir ya nanti. ini untuk Mas Surya. Siap. Ada lagi Bu. Terlambat tapi selesai atau cepat tapi salah? Terlambat tapi selesai. Terlambat tapi selesai. Cepat tapi salah. Sebenarnya terlambat tapi selesai. Tetapi sebenarnya saya nggak suka pertanyaan itu, Mas. Kalau bisa kita selesai tepat waktu, biar nggak ada lembur. Oke siap. Yang terakhir, nanas atau blimbing? Ini susah, Mas. Karena kalau saya pribadi ya, kalau kita golokeli, iya memang dua-duanya punya kita. Tapi kalau saya blimbing karena saya darah tensinya rendah, saya nggak mungkin milih blimbing. Tapi kalau nanas, ini menyakiti perut nggak sih Pak? Tapi saya pilih blimbing aja deh. Blimbing ya? Ya Karena sangat menarik. Betul, karena Kota Blitar kita wajib berbangga kita punya Ya, agrowisata agrowisata Blimbing Blimbing. Karangsari. Woi. Terima kasih Bu Ratih hari ini sudah datang, sudah ngobrol, berbincang santai, meskipun dengan nada suara yang lembut membuat kita pesona dengan suara lembutnya, tapi semangatnya untuk bagaimana anak-anak muda ini menghindari praktek korupsi ini luar biasa. Ya. Tadi saya masih sangat ingat diawali dari diri sendiri. Ya. Bahkan tadi dari inspektorat juga sudah menyampaikan ada banyak program-program Ya. yang luar biasa dan itu melibatkan warga masyarakat dan juga anak-anak muda. Ya. Atas Manun luar biasa. Ye. Semoga Bu Ratih terus paringi sehat. Amin. Begitu Terus juga Mas Surya. sehat dan terus berkarya untuk bersama-sama mewujudkan Kota Blitar yang menjadi percontohan, kota percontohan anti korupsi. Amin. Semoga terwujud. Wih, amin. Terima kasih Bu Ratih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa, Sobat Mahardika dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia. Anda sudah menyaksikan ini podcast Mahardika dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Dan jikalau ada manfaat, Matus Bandun semata-mata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang kurang, itu dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Surya Muhammad dengan seluruh tim yang bertugas sampaikan terima kasih, ketemu lagi dan jangan lupa untuk like dan komen di postingan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.